Iya kok, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di Breakdown One Piece. Ya, berhubung episode 1061 menghadirkan salah satu pertarungan ikonik lagi epic antara Sanji melawan Queen. Jelas agak disayangkan bukan? Semisal Mr. K lewatin begitu doang. So, kali ini bakal Mr. K breakdownin. Ya, hitung-hitung absen juga. Guys, episode 1061 mengambil judul The Strike of an Ifrit, Sanji versus Queen, yang berarti serangan Ifrit Sanji melawan Queen. Adapun untuk bahan adaptasi episode kali ini ya, mengambil manga chapter 1034 sampai selesai dan bagian awal dari chapter 1035, termasuk sedikit memang, dan pasti kalian berpikir pacing yang lambat seperti biasanya kan? Tapi misalnya jamin ya, episode 1061 ini bener-bener gak kerasa sebab kita beneran disajikan pertempuran yang luar biasa antara Sanji melawan Queen. Bahkan seperti judulnya ya, episode kali ini membahas kelanjutan pertarungan keduanya, di mana di awal ya kita udah diberikan hawa yang berbeda, yakni berupa flashback karena Vinsmoke just menyiapkan eksperimen yang melibatkan anak-anaknya. Meskipun sekedar flashback, bagi misalnya kayak lumayan sinematik dan agak niat, belum lagi dengan tambahan elemen-elemen sains maupun sisa-sisa pertarungnya. Cukup menggambarkan bagaimana ambisi Judge soal menciptakan senjata rekayasa genetika demi bisa berkuasa melalui kekuatan. Lalu di episode sebelumnya ada insiden yang buat Sanji ragu dalam menggunakan right suit miliknya kan? So, karena terbayang ambisi sang ayah, Sanji lantas menghancurkan kaleng red suit tersebut. Apa yang dilakukan Sanji disindir oleh Queen karena dirasa mubazir. Namun di sisi lain, Queen sebenarnya lagi nyari validasi doang, semisal dirinya sanggup mengalahkan karya terbaik dari Judge, sehingga ia bisa membuktikan bahwa Queen lebih baik dibandingkan Judge. Makanya di momen selanjutnya kita dihadirkan adegan Queen mereplika seluruh teknik milik saudara-saudara Sanji, lengkap dengan modifikasi nama pula. Pertama, Sparking Queen, di mana Queen melepaskan serangan laser dari kedua matanya yang merupakan tiruan dari teknik Sparkling Red dari Ichigo. Next ada Henry Queen, serangan yang dapat memberikan efek sengatan listrik yang menjadi andalan dari Niji. Kemudian Winds Queen, teknik di mana Queen dapat menggunakan lengannya untuk bisa dipanjangkan layaknya tangan robot yang fleksibel, sehingga dapat mencengkram maupun memutar Sanji di udara, suatu teknik yang ditiru dari Winds Green milik Yonji. Lalu di tempat lain, atau lebih tepatnya ruangan para geisha tengah bersembunyi, tiba-tiba mereka merasakan guncangan dan memilih untuk segera mengevakuasi diri. Nah ada sedikit momen tambahan di bagian ini ya, tepatnya saat para geisha menanyakan kondisi Osome, serta penyampaian lebih detail soal gimana tempat berlindung para geisha ini terkena dampak serangan. Cuman meski dalam keadaan terdesak, Osome masih ingin berusaha menyelamatkan Chuji, tikus peliharaannya. Kalau dipikir-pikir, anime One Piece ini emang agak sedikit beda soal detail anime manga. Semisal di beberapa serial khususnya yang seasonal, jarang momen di anime memangkas apa yang terjadi di manga. Sedangkan One Piece sebaliknya, apa yang sedikit kurang detail di manga akan dibahas lebih jauh di animenya. Selain untuk memberi tambahan durasi, ini juga menguntungkan buat menghidupkan feel antara versi manga dan anime, jadi terasa lebih hidup kan? Oke, back to the story guys. Queen sukses memojokkan Sanji. Seperti biasanya, ia masih terus merosting keluarga Judge. Kayaknya memang punya dendam mendalam banget sih si Queen ini. Walau agak salah sasaran memang, mengingat Sanji juga sama bencinya padahal. Alhasil, Sanji juga memperingatkan Queen semisal ia gak mau jadi pelampiasan persaingan Judge dan Queen, serta Sanji gak mau juga disamain dengan mereka. Dan Sanji sukses lepas dari jeratan Queen usai menyerang balik menggunakan Diable Jumble sampai membuat lengan robotik Queen hancur serta kesakitan. Nah, selain memprotes soal buat gak menyebut-nyebut keluarga Vinsmoke maupun menyamakan dirinya dengan mereka, Sanji di sini juga dengan percaya diri mengatakan mau pakai red suit ataupun gak, Queen lah yang akan babak belur. Well, kini giliran Sanji balas menyerang menggunakan Frontier Strike yang membuat Queen terpental. Lalu Sanji juga memperingatkan bahwa baik ia dan Queen sebenarnya sama-sama kelelahan. So, adalah kesalahan jika Queen terus merasa di atas angin. Sekilas kita disajikan momen di lantai pertunjukan saat Sanji menghantam keras Queen guys. Nah, Queen yang punya ego tinggi jelas gak suka sama perkataan Sanji. Ia makin merosting Sanji sebab tak mau menjadi cyborg, sehingga nanti ya pasti bakalan kalah sama teknologi sains non-jenius dari Queen. Well, Sanji sama sekali gak terprovokasi guys, melainkan ia benar-benar fokus buat bisa mengalahkan Queen. Pertarungan keduanya pun berlanjut. Kali ini Queen kembali menggunakan salah satu teknik milik Sanji.
bernama Steel Black. Teknik tersebut memungkinkan Queen bisa menghilang. Teknik ini pun dimiliki Sanji namun hanya bisa ia gunain ketika menggunakan right switch. Dan di sini ya Queen kembali merasa di atas angin guys dan berhasil ke titik buta Sanji. Tapi Sanji bukan tanpa persiapan ya, ia mengakali menghilangnya Queen dengan bergerak sangat cepat. Sehingga walaupun Queen bisa menghilang, menyerang Sanji tetap menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Karena di mata Queen, saking cepatnya pergerakan Sanji, seolah-olah Sanji juga ikut menghilang. Ada sedikit perbedaan ekspresi kaget Queen antara anime sama manganya nih. Dan kalau boleh jujur ya, lebih suka ekspresi di manga sih. Queen sempat berencana bahwa ia mau menunggu Sanji kelelahan untuk dirinya bisa menghabisi Sanji dalam sekejap. Penggambaran soal rencana Queen yang sederhana ini gak bisa diekspektasikan bakal dibuat visualisasinya. Nah, di tengah-tengah pertarungan sengit tersebut, Osome tiba-tiba muncul. Tidak lain ya, tidak bukan demi bisa menjemput Chuji. Well, baik Queen maupun Sanji terkejut melihatnya. Tetapi Queen melihat Osome sambil terbawa emosi lantaran meski menjadi geisha ya, Osome malah enggan melayani Queen. Dan selama ini terus beralasan semisal dirinya tengah sakit. Kenyataannya ya, Queen melihat Osome tengah segar bugar dan bisa kesana kemari. Bagi Queen ya, Osome jadi geisha nomor 1 setelah kepergian Komurasaki. Sayang Queen tidak bisa benar-benar memiliki Osome. So Queen di sini malah jadi sad boy ya. Ditambah ada kilas balik kisah Queen dan Osome yang juga gak ada di manganya dan ditambah di anime untuk menambah kesan dramatis ya pasti. Dari sini juga kebongkar semisal Sanji memang bukan yang menghajar Osome seperti yang ia asumsikan sebelumnya. Karena yang menghajar Osome adalah Queen yang sebelumnya juga telah menggunakan kekuatan Steel Black. Nah, karena Sanji posisinya saat itu belum tahu Queen punya kemampuan itu, ditambah keraguan hatinya, maka seolah-olah itu semua ulah dari Sanji. Akhirnya Sanji mengetahui Queen telah menyakiti wanita dan menodai prinsipnya, tak dapat menahan diri lagi. Menggabungkan exoskeleton, kekuatan otot, kecepatan maupun buso Shokuhaki yang telah dilatih sejak lama, Sanji akhirnya bisa melapisi api di kakinya menjadi lebih panas dan lebih kuat. Ancang-ancang pun dipersiapkan lengkap dengan efek pertempuran yang disajin guys, membuat pertarungan menjadi lebih seru. Terus gak usah khawatir ya, momen selanjutnya yang terhadir adalah momen Sanji menyerang Queen secara bertubi-tubi dan dipastikan aman dari CGI yang kasar alias bener-bener mulus pergerakannya. Serangan hebat Sanji tadi memang membuat Queen lagi-lagi terpental, tapi sekian kalinya ya ia bisa bangkit lagi guys. Dan saat kembali disinggung terkait Girma, flashback terkait prinsip Sanji pun dimunculin. Nampak jelas bagaimana development Sanji sepanjang cerita One Piece dimulai. Dari anak yang dianggap gagal, menemui sosok hebat seperti Jeff, sampai menemui kapten menakjubkan seperti Luffy. Dan semua elemen visualnya di kelas balik ini bagus banget re, dan kerasa seperti flashback pada umumnya. Tetapi juga sanggup memberikan feel terhadap prinsip Sanji maupun bagaimana Sanji pada akhirnya menemukan takdir, kemauan, serta masa depan yang akan dia gapai di kru Mugiwara. So, dengan semua tekad itu, Sanji melancarkan serangan pamungkas, Buff Burst yang sukses menghantam Queen hingga keluar dari kastil bahkan Pulau Onigashima. Yap, Sanji mengalahkan Queen guys, ini artinya kita benar-benar dekat dengan puncak pertarungan Onigashima. Bahkan kalau kalian hitung-hitung ya, dari chapter manga ya, ini kan ngambilnya 1034 dan 1035, sedangkan Nika Nika itu tinggal 89 chapter lagi re. Ya kisaran tetap Agustus sih kayak isi awal mungkin ya, pas ulang tahun Mr. G, pas Subaton juga ya. Aduh Oke, terus tak lupa ya, Sanji mengembalikan Chuji ke Osome sembari mengingat masa lalunya yang juga sering memberikan makan ke tikus. Dan cerita kemudian ditutup dengan Sanji yang pingsan karena kelelahan. Itu dia tadi breakdown untuk episode 1061 ini guys. Big applause buat pihak studio menghadirkan puncak pertarungan Queen melawan Sanji dengan sangat cemerlang. Kayaknya kalau kita nemu episode yang agak-agak, ya perlu dimaklumi aja ya. Itu berarti studio siap memberikan kualitas terbaik di waktu yang tepat untuk waktu yang akan mendatang. Contohnya ini ya, visualisasi tergila. Nika itu gak bakal ngecewain re. Beneran re, sampai negeri Prancis aja ya mau bakal merayain episode terkait anime Gear 5 itu pengennya mereka di bioskop. Gila gak tuh? Gokil. So, see you again next time. Adios, ya Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.